Oke guys, jadi kemarin itu minggu kemarin ya, gue udah nggak upload video Senin dan Kamis karena lagi ada event teh kemarin ya. Nah hari ini gue mau upload lagi tapi kayak biasa ya, kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai. Nah jadi hari ini kebetulan gue lagi sama Mas Umam. Jadi Mas Umam ini menamakan dirinya adalah barista introvert, gitu ya. Jadi mungkin buat sebagian nonton yang belum tahu, boleh Mas Umam memperkenalkan dirinya dulu. Banyak yang nggak tahu pasti. Karena Nggak barista introvert. Introvert soalnya. Halo, good night. Nama saya Umam. Saya dari siapa ya bilangnya gini ya? Dari mana? Dari Malang kali. Dari Malang. Saya dulu barista. Sekarang R&D satu produk pelengkap kopi. Sirup ya? Ya, Sirup. Oke. Nah, gini Mas Umam. Sekarang Mas Umam itu kesibukannya apa? kesibukannya nge-lab sih. Nge-lab bikin nge-develop produk baru. Nggak cuma buat kopinya sih sebenarnya. Kopi kan sebenarnya banyak tuh. Ya, turunannya lah ya. Iya. Kalau dilebarin lagi, minuman tuh kan sebenarnya banyak nih. Misalnya ada sirupnya, ada sodanya, ada lemonnya gitu. Jadi ngembangin itu aja dulu sekarang. Ngembangin itu. Nah, backgroundnya kok mungkin ada teman-teman yang mikir loh, kok bisa berani mendevelop atau mengembangkan produk atau research itu sebenarnya backgroundnya apa gitu? Kebetulan aku sih waktu kuliah, aku kuliahnya di teknologi pangan, food science. Oke. Jadi waktu waktu barista itu juga kepake sih. Apa yang aku pelajarin waktu kuliahan itu, terus aku pakai apa yang kemarin aku pelajarin, apa sih yang bisa diterapin gitu. Jadi di situ bisa ngulik-ngulik kan. Oke, jadi nguliknya lebih terarah ya? Iya benar, karena tahu nih kenapa terjadi A, B, C gitu. Karena memang kalau misalkan semua orang bisa ngulik, tapi mungkin akan lebih buang waktu, buang bahan gitu. Nah. Karena memang basicnya masih belum tahu. Oke. Waktu itu kuliahnya di UB, apa tuh? Universitas Bogor, Universitas Brawijaya. Oh. Itu tahun berarti Mas Umam lulus tahun berapa? 2017, 2017. masuk 2013, 4 tahun, 4 waktu, IPK jelek. Oke, pas lah sih. Pas. Nah, habis dari situ, habis selesai dari kuliah, Mas Umam apakah kerja sama orang dulu atau kerja di bidang apa? Dulu waktu kuliah itu untuk membiayai skripsi karena mahal ya skripsinya. Skripsinya waktu itu tentang kopi juga, tentang cold brew. Oke. Kan peralatannya banyak tuh, bahannya juga banyak. Akhirnya aku harus kerja di Starbucks waktu itu. Oh, Starbucks, jadi barista Starbucks tuh ya. Iya, yang hijau, Hijau, yang ada gambar apa? ikan somai. Ikan somai. Itu tahun berarti mulai di Starbucks tahun berapa? 2015, 17 ke 18 aku. Karena memang udah pas mau skripsi aja ya. Waktu skripsi karena skripsi itu cari duit. Kok bisa mahal tuh, maksudnya bahan-bahan yang dipakai apa-apaan aja emang? Yang mahal tuh nge-labin ya. Kayak misalnya kita uji kafein karena aku uji kafein itu ribet dan aku nggak pintar nge-lab. Skill labku tuh secara analytical ya, itu nggak oke. Jadi mending di-labin aja gitu. Satu kali nge-lab satu sampel itu katakanlah 800.000. Nah, aku ada 12 sampel. Mahal banyak tuh, tuh. banyak. Belum uji yang lain, di asam gampang sih. Proximat kan banyak. Waduh, nggak ngerti itu. Habis dari pengen di Starbucks, kerja di Starbucks itu karena memang kepepet untuk biaya skripsi, atau memang ada ketertarikan juga? Nggak ada ketertarikan, nggak pernah ke Starbucks waktu itu. Perekonomian nggak pernah mencapai untuk aku ngopi di Starbucks. Karena Starbucks pada saat itu orang ngelihatnya kayak wah brandnya terus sampai sekarang juga masih lumayan mahal sih. Tapi kalau dibilang mahal, coffee shop lain juga udah mulai banyak. Iya, udah mulai mahal juga ya. Yang lebih mahal. Nah itu berapa tahun tuh? 2017 pada saat skripsi, terus? 2017 sampai 2018, 1,5 tahun. Oke, 1,5 tahun. Habis itu? Habis itu, nah ini serunya nih, waktu di Starbucks, customer reguler, tiba-tiba panggil, mesin nih gitu. Kamu kalau punya duit, kamu mau bikin apa?
Itu cuma nanya gitu. Cuman bermodal ya kita deket karena aku udah hafal minumannya dia. Makanannya dia mesennya apa, minumannya apa. Biasanya dia mesennya tall cappuccino, 2 brown sugar, terus makanannya Belgian chocolate, terus istrinya minumnya apa, anaknya minumnya apa, aku udah tahu, ini deket kan. Dari situ aku dipanggil, terus tanyain kalau misalnya punya duit mau ngapain. Wah, nanti sih Om, kalau udah tua. Kayak gitu. Kalau udah tua, aku pingin bikin coffee shop kecil-kecilan aja di rumah gitu, karena aku senang ketemu orang, servis orang gitu, aku senang. Oke, berapa tuh habisnya? Habisnya aku hitung kasar tuh, di tempat kan, segini Om. Yaudah ayo jalan. Bikin deh, jadi Barat Timur. Makanya semenjak ada Barat Timur itu, ya udah aku tinggalin di Starbucks. Oh berarti sampai sekarang masih ada? Masih ada, tapi aku udah nggak di situ. Oke. Aku udah cabut dari operasional, ya di sirup sekarang ditutup. Di sirup. Nah, buat sebagian teman-teman mungkin pernah denger ya yang namanya Barista Innovation Challenge ya. Nah itu, nah Mas Umam ini pada saat tahun berapa? 2020 itu ikutan dan N-nya itu maksudnya masuk ke juara nomor 3. Dari berapa peserta? 187 kalau nggak salah. 187 atau 82 gitu. Kalau 182 kan Blink-182 itu. 187 kayaknya. 187 itu dia ada ini di mana? Di Jakarta. Oh di Jakarta 2020. Nah, kok bisa mau tertarik? Karena kan dari awal tuh dari Starbucks saja kan nyemplung karena kan memang butuh uang kan. Duit. Nah, terus kok bisa pengen nyemplung lebih fokusnya terus buka coffee shop, habis itu ikutan Barista Innovation Challenge, apa yang men-trigger gitu? Sebenarnya nggak ada sih waktu itu yang jelas sih kalau ikut BIC karena dihitung-hitung sebenarnya murah ya. Murah. Berapa sih daftarnya? 350 kalau nggak salah. Itu dapat sirup 2 sama kopi 1 kilo. Murah banget kan? Iya. Ya udah daftar. Habis itu tengah-tengah sebenarnya kan aku nggak pernah ikut lomba. Cuma ikut lomba itu waktu di Starbucks kan bikin kecil-kecilan gitu suka kan. Ada lomba. Waktu zamanku dulu jarang banget. Cuma ada lomba distrik gitu doang. Itu cuma nomor 2 gitu, Brewers lah gitu kan. Dulu pakai waktu di Starbucks tuh dulu aku waktu coffee tasting pakai V60 itu udah diomelin. Karena ribet. Apa sih ribet-ribet? Hasilnya water heater gitu. Jika sekarang pakai V60 semua, pakai manual brew semua. Nah, sejarah gitu kan lomba, terus udahlah aku dapetin barangnya aja, nggak usah ikut. Waktu mau seminggu mikir, sayang nih kalau nggak dicoba gitu. Terus anak-anak kan mesti ngomong, hadiahnya apa Mas? Tuh, mesin gitu. Wah boleh tuh Mas, kita udah waktunya ganti nih mesin. Mesin apa waktu itu? Mesin kopi, kan dapat Bezera tuh. Oh Bezera, oke lumayan dong. Lumayan. Mahal juga itu lumayan. Kayak mikir, aduh ini kalau saya di mesin dapet, dijual mesin yang sekarang dijual atau ganti mesin yang dapat lomba itu udah lumayan buat anak-anak ganti gitu kan. Motivasinya itu cuman, ikut terus, lolos. Gitu. Nah berarti itu kuliahnya kepake dong ilmu-ilmunya? Kepake banget. Padahal aku kuliah malas-malesan. Ya ternyata setelah, agak tarik mundur itu kuliah food science itu pengen sendiri atau pengen sendiri? Pengen sih. Kepengen lagi. Minumannya Pak, pesan makan minum. Makan apa? Iya aja sih. Udah sini aja. Atau mau Boleh nggak pesennya? tahu By the way kita lagi di mini kopi. Sekarang mini kopi jadi apa ya? Jadi base camp lah buat buat kita ngumpul-ngumpul gitu, yang ngobrolin produk ya. Saya mana tadi? Oh, kuliah. Kepengen. Kuliahnya itu pengen dulu, tapi pengennya itu sebenarnya aku udah keterima teknik mesin sebenarnya. Terus? Udah keterima karena pengennya kan dulu teknik tuh, kayak fisikanya kenceng banget. Kalau kimia sama sekali nggak tahu. Kimia kayak males-malesan aja. Terus malah waktu udah keterima teknik mesin di UM, kayak bokap nggak happy. Oh iya terima gitu. Wah kayaknya nggak happy nih. Coba kalau yang UB gimana gitu. Tes, nyari
Karena itu aku jalur mandiri itu, mahal kan. Mahal. Nyari yang murah yang mana? Oke. Kalau nggak pertanian, administrasi kemungkinan itu FTP, teknologi pertanian, food science. Wah ini kayaknya seru nih. Waktu itu motivasinya belum kopi. Aku pengen jadi R&D Indomie. Oke. Unik ya, karena gini loh. Ya memang mungkin ada beberapa orang yang milih kuliah gitu ya. Antara dia dipilihin sama orang tua atau jurusannya memang dia udah pengen gue mau jadi profesional misalkan mau jadi dokter, mau jadi pengacara. Nggak tau, mungkin ini di pertemanan gue ya, di pertemanan gue tuh bener-bener jarang banget orang gue mau kuliah ini karena gue mau jadi ini, atau gue mau kuliah ini kan kalau tadi kan Mas Umam pengen ambil food science karena pengen jadi R&D-nya Indomie tuh, spesifik tuh. Nah kebanyakan kalau di teman-teman gue tuh ya apa ya, manajemennya udah ntar ujung-ujungnya ya kerjanya jauh dari ini, ntar ada yang udah mentok-mentok apa ya, komunikasi lah. Nah, tapi ternyata Mas Umam itu setelah selesai kuliah tapi memang bener-bener nggak ujung-ujungnya nggak ada fokus ke makanan, malah cuma lebih spesifiknya lebih ke minuman doang dong. Iya sebenarnya, tapi kepake juga sih ilmunya. Sebenarnya makanan sama minuman itu barriernya tipis banget tuh. Oke. Karena kan intinya itu kan dietary yang kita intake tuh. Iya. Sekarang bedanya makanan sama minuman apa? Minuman sama ditelan, cuma beda tekstur. Mungkin sama kalori atau apa. Oke. Es teler minuman apa makanan? Orang sebutnya minuman. Iya. Minuman. Iya sih bener. Iya kan? Jadi nggak bisa kategoriin apa makanan atau minuman, nggak bisa. Karena memang oke. Sama kayak roasting nih, proses roasting. Iya. Itu kan heat appliance kan, pemakaian panas kan. Iya, betul. Panas kan itu masak juga kayak gitu. Intinya kalau kita ngerosting kan kita masak kopi. Sama aja sebenarnya. Prinsip yang dipakai tetap sama ya. Sama. Nah, kita balik ke yang Barista Innovation Challenge. Itu berarti ada berapa babak? Itu masih dikit sih, cuman 3 babak. 3. Nah, ketiga itu Mas Umam pakai bahan yang sama. Ya, beda. Jadi waktu resep yang pertama itu kan kita upload tuh. Iya. Habis di-upload, terus lolos, bahan-bahannya kita kirim. Bahan-bahannya kita siapin dari lokal, terus kita kirim ke Jakarta, mereka nyobain, mereka nilai secara taste. Udah lolos, baru masuk ke final. Final itu yang open service tuh. Oke. Minuman pertama yang dibikin apa waktu itu? Masih ingat nggak? Duh, ngasal banget waktu itu. Jadi itu kan karena... Ngasal aja lolos, anjir. Tapi ada triknya sebenarnya. Ada triknya. Ada triknya buat lolos tuh sebenarnya. Karena ini aku waktu itu bikin apa ya? Apa sih lupa, di IG aja udah di tag nama Instagram tuh. Karena copyright. Oke. Udah gak ada. Lupa kayak yang penting itu ada spesifikasinya, tetap ada spesifikasinya. Ada, jadi bikin spare gitu loh, yang buletan, kalau ditusuk dia push. Iya. Gitu. Gue kayak pernah lihat tuh kayak orang di Instagram bikin gitu. Kayak gitu. Jadi itu sirupnya aku karena sirupnya milih yang lucu apa ya? Nggak ada konsep sama sekali. Sour plum, oke. Apa ini kalamansi? Oke ya. Kacau sebenarnya sih. Kalau boleh jujur kacau. Tapi lolos. Iya. Karena seru itu. Oke. Jadi top tips nomor 1 kalau mau ikut lomba kayak Innovation Challenge ke some kind of that gitu, kita harus punya jurus. Oke. Nggak cuma secara visually appealing atau gimana. Visual aku pasti jelek banget. Aku nggak pinter nata gitu, kayak garnish sama sekali gue nggak bisa. Looks-nya gitu. Benar. Harus ada jurus. Ya jurusku ya itu bikin spare itu kayak. Jadi mereka impressed banget kalau itu. Karena aku yakin itu poin yang buat develop teknik itu susah. Karena balik itu kepake pada saat di kuliah. Jadi kalau misalnya pengen menang biadisi, juara 3 kuliah tekpang. Kalau juara 1 kuliah apa tuh? Shaila, tanya aja tuh. Oh iya bener sih, bener.
Gitu, makanya aku nyiapin jurus, lolos. Waktu aku dari over service itu, waktu cobain, waktu kirim itu juga bahan yang aku videoin. Kan? Sama aja, kalau waktu over service, sebenarnya konsepnya sama. Cuman bahannya yang aku benerin, yang kayak bener-bener konsep dari awal. Oh, oke. Ya nggak ngasal kayak kemarin, udah gitu aja sih pikirku. Berarti berapa lah, nomor 5, udah alhamdulillah lah. Ya dari 187. Iya, 180-an. Itu kan saat nasional kan? Karena Oke. Di final itu berarti sambil jelasin, dikasih waktu berapa? 15 menit. Benar-benar dari scratch tuh bikin. Ya. Oke, karena yang Mas Umam bikin apa Sphere. Ya itu saya juga baru apa ya, mungkin entah saya yang telat tren atau apa ya, yang pasti tuh yang kayak gitu tuh saya baru lihat itu belakangan mungkin 1 tahun 2 tahun ke belakang ada satu konten creator di TikTok tuh yang suka bikin tuh. Sphere-nya metodenya sama. Maksudnya dalamnya pecah nggak? Pecah. Nah, itu yang susah. jadi kayak jelly Iya. gitu kan, iya. Itu susah. Oke. Sebenarnya trennya udah lama. Itu kan aku belajarnya dari buku juga. Itu udah lama banget. Udah sebelum tahun 2000-an kalau nggak salah. Pada 2000-an aku lupa. Trennya udah lama. Tapi itu dipakainya di masakan-masakan gourmet. Ya, oke. Nah itu dari situ. Jadi kalau misalnya kemarin aku nggak ada YouTube, nggak ada chef steps, aku nggak bisa gitu. Chef Steps itu membantu banget sih. Membantu. Dulu saya masih ingat banget ya, pertama kali berhasil bikin latte art kan otodidak dulu. Itu gara-gara nonton Chef Steps. Ada cara pouring gimana pelan. Bener. Membantu sih itu benar. Jadi kalau teman-teman mau bisa latte art atau bisa bikin spare, linknya di bawah ini. Iya. Itu bener-bener sih maksudnya. Nggak tahu kenapa, karena yang gue lihat tuh di luar kayak berapa langkah di depan sih. Iya bener banget. Itu memang nggak bisa kita pungkiri lah. Bener. Orang-orang di sana entah mungkin lebih niat atau Bener pasti. ilmunya Oke. memang udah yang Paling ngomong gini deh, sekarang lagi ngetren zero proof. ya. Udah dari kapan zero proof? Iya udah lama bener. Sidlip udah tahun kapan bikin zero proof ya kan? Banyak banget kalau misalnya kita searching produk zero proof yang dari US. Udah lama banget. Lama banget. Dan itu produknya udah banyak banget kayak mana ya? Selain Sidlip apa ya? Banyak. Cuma Nggak tahu kenapa aja kalau kita telat belakangan banget. ini baru trennya ya. Kenapa telat banget gitu loh? Karena orang kayak telat nakal. Iya benar. Iya kan? Kayak Sekalian nakal. biasa. Nah ini seru nih mulai nih. Nah berarti kalau minuman yang Mas Umam bikin itu masuk kategorinya mocktail atau bukan? Wah, sejujurnya nggak pernah jawab sih mocktail itu lingkupnya apa. Karena sebenarnya yang aku bikin tuh kopi susu. Simpelnya kopi susu doang. Sebenarnya. Karena kan biasanya dia almond milk, terus almond milk aku gendutin bodinya, sama ada krimnya, ya kan kopi susu. Cuma bener-bener sesimpel itu ya. Iya, cuman aku infuse sama apple pakai rapid infusion waktu itu tekniknya. Nah itu gue nggak ngerti. Rapid infusion itu cuman pakai gas, pakai nitrogen doang. Oke. Jadi apple-nya aku rusak dulu jaringannya, jadi aku panasin, aku charge sampai dia hitam, terus aku masukin, aku mandel sama sirup, terus aku kasih susu pelarutnya, masukin di nitrocharger, di charge, terus dibiarin, nggak boleh dikocok. Oke. Kalau dikocok dia tekanannya ngedrop. Jadi kan tujuannya kita ngasih tekanan di situ, ngasih pressure. Dia kan ekstrak tuh, ekstraknya lebih cepet. Oke. Setelah itu habis kelar, terus anginnya nitrogennya Gasnya dibuang, terus dituang. Oke. Iya. Menarik sih. Coba. Nggak ada alatnya. Nanti nih kita cobain. Nah, sekarang kan lagi ngetren nih mocktail. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Google, arti mocktail itu kan simpelnya adalah minuman pokoknya yang di mix kiblatnya ke arah koktail. Ya kan? Ini bener-bener gue cuma menyampaikan dari beberapa pendapat dari temen-temen nih yang memang dia itu bukan penikmat mocktail, tapi cobain karena sempat
booming lah, ya kan. Yang herannya gini, gue selama ini kalau minum koktail, ya benar-benar cuma sesimpel gini aja, ya cuma alkohol. Oke. Ya kan, nah ketika di mocktail gue pernah tuh zong ya. Ini pokoknya ini gue anggap zong sih. Karena harganya mahal pertama. Oke. Mahal murah memang relatif, tapi gelasnya segini nih Mas Mun. Gelasnya tuh ya gelas whisky kalau nggak salah. Kayak old fashion gitu. Iya. Heeh. Liquidnya tuh dikit banget, sisanya foam. Ditunggu lama nggak naik ikutnya. Oke. Itu dua kali. Dan rasanya gini ya. Memang gue sih belum pernah cobain zero proof yang bener-bener wah ini enak. Gitu. Cuma denger oh ini enak di tempat ini enak. Gue cobain ternyata entah mungkin bukan selera gue atau apa, tapi mocktail yang gue pesen itu mengarahnya ke salah satu menu cocktail yang selalu gue pesan. Ya itu. Iya, dan itu rasanya aduh ampun gak ketelen Mas. Itu yang bikin begitu nyaman apa? Pahit karet. Oh, oke. Sampai ke sini. Maksudnya kan kering, dry, terus kayak kita habis megang karet terus kejilat. Pahitnya tuh ninggal lama banget. Sedangkan minuman yang koktail yang biasa gue minum itu memang pahit, tapi pahitnya masih pleasant. Iya. Nah, mocktail yang seperti itu yang foamnya gila-gilaan tebel, apakah itu maksudnya memang seperti itu? Ataukah seperti apa menurut Mas Umam ya? Menurut Mas Umam. Ini gue coba disclaimer dulu, ini gue dari kacamata customer yang ya tau lah, maksudnya kalau orang-orang di Jakarta mayoritas mungkin gila gue bayar segini. Oke, gue experience-nya juga pun gue nggak dapet. Liquidnya dikit, foamnya rasanya ya cuma aromatik dan misah sama si liquidnya rasanya. Cuma nambahin kumis doang di mulut. Nah, apakah itu memang seperti itu? Mocktail itu identik dengan foam atau Enggak ada sama sekali itu sama foam. Foam cuman membawa suatu media buat ke-deliver apa yang dipengen sama si baristanya sih sebenarnya. Oke. Jadi baik lagi kalau itu bener atau salah ya tanya aja ke baristanya, Mas emang kayak gini rasa karet. Kalau oh iya Mas lihat aja judulnya The Rubber. Siapa yang salah? The Rubber Swallow. Iya. Siapa yang salah coba? Terus kok rasa karet? Iya, Mas ngapain pesan ini gitu? Ini nggak ada yang tahu gitu loh, karena kreativitasnya kita nggak bisa ngebatasin. Tapi baik lagi kalau misalnya kita ngejual produk, itu kan kita harus merhatiin yang namanya produk acceptance, penerimaan customer kayak gimana. Harusnya itu dites dulu kan. Ya pasti dicobain kan kalau sebelum di launching, cobain dong enak nggak? Pasti gitu kan kalau level produk. Jadi ya gitu. Kalau udah pasting sama itu, ya udah harusnya aman, nggak yang sampai segitunya. Yang penting kan produk itu bisa diterima customer, terus tidak membahayakan. Ini yang sering nih, banyak yang bikin mocktail-mocktilan atau cocktail-cocktilan itu yang bikin sakit perut. Karena sekarang lagi katanya fermentasi. Nah, tuh itu tuh sering juga tuh. Fermentasi tapi tidak diperhatikan aseptisnya. Gitu. Jadi kalau misalnya fermentasi itu kan kita harusnya sama mikrobakteria, mikroba, either itu sama kapang, kamir atau bakteri. Kapang kamir itu jamur. Ya. Kayak SCOBY atau apa namanya yeast, atau pakai bakteria, bacillus, lalala. Monggo masuk. Ya. Oke. Sip. Terima kasih. Wah, kita kedatangan apa nih Kak? Gastronomi nih. Masaknya. Nah, terus ini juga salah satu contoh gastronomi itu loh. Benar. Kan ini dari kedelai terus di clarify sebenarnya. Kalau clarify, kalau misalnya protein dihancurin sama rennet, proteinnya kedelai, itu kan ada whey sama curd. Ya. Whey itu yang biasanya kita minum sebagai es clarified, yang curd-nya itu yang kita buang kan. Ya ini gitu. Oh ya, dipisahin gitu ya? Nah, nanti dipres lagi jadi tahu. Contoh yang baik nih. Pinter ya? Ngobrol mana tadi? Ngobrol mana tadi aku? Sampai mikrobakteri. Nah, permasalahannya kalau itu nggak dikontrol, bahannya tidak aseptis, tidak bersih, itu bakteri yang jahat itu juga ikut masuk. Jadi
bedain bakteri yang atau mikroba ya. Secara general mikroba yang merusak sama yang toksik. Bedain. Kalau mikroba yang merusak itu contohnya kayak cuma merubah propertiesnya aja. Misalnya kayak Properties itu apa? properties itu kayak sifat fisikokimia apa ya? Sifatnya dia lah. Misalnya nih katakanlah susu kedelai, terus ditambahin enzim kan rusak tuh. Ya. Rusak, tapi masih bisa dimakan, masih bisa dikonsumsi. Kalau toksin itu dia hasil metabolismenya si bakterinya kan makan tuh, makan dia pup. Nah pupnya itu apa? Kadang itu racun. Oke, ya. Kalau misalnya kita bikin apa ya, wine lah, wine kan yang diubahkan dari gulanya, terus kita ubah jadi alkohol sama karbon, misalnya. Iya. Nah itu kan hasil pupnya itu yang bikin ferment itu kan, Iya. dianya. Tapi kalau misalnya yang bikin toksin itu harus dicek ada apa enggak. Kadang itu nggak bersih. Sering aku nyoba kalau yang udah difermentasi lama gitu. Terus dicoba, langsung mulus nih. Ya, berarti ada yang salah. Atau mungkin nggak salah juga sih, cuman persepsinya yang salah. Nah, itu ada beberapa kejadian yang gue pernah denger. Ini ketika kompetisi barista. Kan pada saat itu sempat booming ya. Isman susu. Nah, ini. Aku nggak tahu. Milk Way. Ya. Nah, cuma kan Isman udah pelajarin, bener-bener tahu lah, dia pelajarin banget susu ini kalau, maksudnya dia itu ngeriset dulu sampai kalau nggak salah dia pernah bilang pun ya, yang korban perutnya dia sendiri, gitu kan. Nah, itu booming terus banyak tuh. Cobain. Banyak yang cobain, tapi dengan proses yang salah. Yang jadi korban juri-jurinya. Nah, maksud gue, kalau yang seperti itu tuh sebenarnya bisa dipelajarinya tuh apakah memang ketika orang ambil kuliah doang, atau dengan searching di Google aja tuh udah bisa dapat. Zaman sekarang sih searching udah bisa sih. Semuanya udah ada. Kayak teknik dasar pengolahan dairy itu ada tuh, karena susu itu rawan banget. Susu itu lemaknya tinggi, proteinnya tinggi, gampang banget dia rusak sama mikroba, sama bakteri. Itu sih, karena apalagi sekarang trennya kan orang cuma content creator ya, bikin ngasih tahu cara-cara fermented macam-macam. Tapi ya cuma sepotong video yang pendek tanpa ada penjelasan apakah ini aman atau enggak, cara yang bener gimana. Karena untuk menghindari sakit perut gimana? Nah, itu. Tuh. Intinya sih jangan asal-asalan sih. Iya. Karena kalau gue pribadi, kalau misalkan minum mocktail dari temen pun yang memang kelihatannya gue nggak yakin nih orang ini kayak coba-coba doang, gue nggak mau sih. Karena apapun yang dimasukin ke badan kan lumayan serem kan. Nggak tahu efek kedepannya. Contoh yang paling simpel, nah ini gue benar-benar mau tanya pendapat mengenai wine coffee, pernah denger gak? Pernah. Nah itu kan kalau memang cuma penyebutan doang ya, wine coffee, tapi ternyata dia cuma prosesnya natural extended, kalau itu masih aman. Tapi kan kalau yang gue tahu, yang sempat gue lihat itu adalah wine coffee kan bener-bener coffee cherry, dipetik, dimasukin ke plastik, diikat, didiemin lama. Itu sampai ada jamur, macem-macem. Itu dikonsumsi. Sedangkan kan jamur, kalau misalkan walaupun udah jamur itu ada, mau dimasak, mau di roasting kayak apa, masih tetap hidup apa enggak sebenarnya sih? Jamurnya mati, tapi sporanya enggak. Sporanya kadang. Karena spora itu kan dia lebih kuat, jauh lebih kuat. Aku udah lupa ya, ini materi gue udah beberapa tahun lalu. Tapi kalau misalnya spora itu misalnya gini nih, kenapa kita nggak boleh manasin sayur berkali-kali? Ya. Karena kalau misalnya udah kita masak nih, udah aman, terus kita diemin, terus kita panasin lagi. Nah,
si spora yang tadi udah lagi dorman tuh, lagi pasif, dia aktif lagi. Terus kena panas, dia karena dipanasin lagi ya, dipanasin, dia kan lebih cepet berkembangnya, makin lebih bahaya. Dia baru tahu tuh. Baru tahu gue bener. Jadi yang diperhatikan nggak cuman si jamurnya aja, tapi sporanya gini itu kita nggak kelihatan kan. Masa mau dicek satu-satu di mikroskop? Nggak mungkin. Mau diinokulasi dulu satu-satu. Repot tuh, panjang tuh. Ribet. Nah, efeknya kalau misalkan spora itu ada dan masuk ke dalam badan. Macam-macam, sakit perut, paling lama sakit perut lah. Jangka panjang? Nggak tahu. Belum coba ya? Tergantung, nggak mungkin coba juga. Jangan dong. Karena setiap orang beda-beda juga ya. Nah, ketahanannya kan beda-beda. Ya. Yang penting kan sih kalau bikin kreasi apapun itu kita harus paham kandungannya apa. Ya. Nggak usah kayak ngeribet-ribet lah. Katakanlah susu, kasih orang ke yang laktos intoleran ya jangan. Ya selesai. Selesai. Minggoy. Penting tahu kandungannya dan tahu gimana penanganannya aja sih. Yang serunya gini nih. Baru deket-deketin kejadian. Gue dikasih minuman. Set. Habis minum. Oke. Terus tanyain, pusing nggak? Digituin? Iya. Pusing nggak? Hah? Enggak. Emang ada alkoholnya? Nggak ada. Apaan? Hehehe. Serem nggak? Itu sih gila sih. Terus? Ya udah temen. Pusing sih enggak. Kan? Enteng. Enteng hebring gitu loh. Tau nggak sih? Ini Nggak bener nih udah. Ini asik tapi nggak bener kayaknya. Terus? Ini gua tinggalin aja. Itu di kafe Di tempat, suatu tempat. sama temen? Enggak? Temen. Temen. Itu ngeselin sih. Kesel kan? Itu ngeselin sih. Nah kalau misalnya amit-amit itu opium atau apalah heroin atau apalah morfin lah. Terus kalau misalnya kita cek Kena. medis kan ya kena tuh. Sian. Ya ada batasnya lah. Kita nggak boleh menyalahi normal. Tapi emang lagi dulu. Kemarin tuh juga aku nyobain biar temenku ini dia emang certified herbs, ya herbs ala atau apa itu nggak tahu. Jadi emang obat ini buat penenang, produk ini buat penenang. Aku coba, beneran enak, Chill gitu Bang. chill, nyender. Tapi kalau misalkan dicek gondol baju oranye. Nggak tahu. Tapi dia jelasin ini bukan senyawa yang berbahaya kok. Kita udah tahu, tapi legalitasnya kita belum verify. Abu-abu. Babu syubhat lah. Ya, oke. Tapi ini sebenarnya boleh nggak apa-apa karena ini bukan senyawa yang berbahaya seperti yang dikatakan orang-orang dan ini nggak bikin kecanduan. Tuh. Karena aku kan punya masalah kan mentally, jadi buat aku itu bantu. Aku sering panik gitu kan, terus nyobain itu, enak. Chill gitu ya. Wait. Santai. Menyanyikan lagu Tape Impala. Nggak sampai. Enak nih, beli di mana? Di mini coffee. iya. Kalau main di deskripsi. Nah terus sekarang Mas Umam itu research and development di Tutu Flavor sekarang. Iya. Jadi sebenarnya tuh sekarang apa aja sih detail-detail yang Mas Umam kerjakan di Tutu Flavor? Gitu. Sebenarnya ini karena kita main startup ya, baru banget kan baru tahun kemarin kan. Jadi kadang juga aku terlibat di troubleshooting quality gitu sih. Misalnya nih ada yang protes kok ada cloud misalnya, ada cloudinya di botolnya. Oh itu ternyata karena kandungan gulanya waktu diaduk kurang homogen. Itu kok ada kristalnya, oh ternyata ketinggian. Sama riset palet sih, ngumpulin panel buat nyobain sirup ini kita oke nggak sih kalau dijual ke pasaran atau secara kebutuhanmu dengan pertimbanganmu yang A, B, C, D, secara pertimbangan ekonomi, penggunaan, praktisan, rasa itu masih masuk nggak acceptance-nya orang-orang sama produk-produk baru sih. Berarti itu
Mas Umam handle secara untuk pelajarin semua itu handle sendiri? Bisa dibantu sih sama yang lain, tapi ya secara generalis sendiri. Karena kita nggak banyak, kita nggak punya tim sih, tapi pasti ada yang bantuin. Oke. Kayak misalnya mau prepare buat sampel ini, ada yang bantuin. Terus panel juga ada yang bantuin. Bosnya juga ikut bantuin. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau ya coffee shopnya mau bikin menu baru gitu ya, bisa kontaknya ke, kalau teman-teman di Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, bisa kontak ke gua gitu ya, karena memang gue sekarang lagi kerja sama, gua ada partner juga barengan. Intinya gue juga ikut mendistribusikan sirup ini yang namanya Tutu Flavor gitu ya. Nah kalau di Jakarta ya kan kemarin itu bener-bener di event Indonesia Tea Culture, bener-bener baru pertama. Sedangkan kalau brand Tutu Flavor sendiri itu sudah dari pertama kali di Pesta Kopi Mandiri Surabaya. Ya, itu pertama kali kita ikut exhibition. Oke, pertama kali, abis itu baru di Jakarta Coffee Week. Nah, mungkin teman-teman yang datang ke Jakarta Coffee Week harusnya sempet cobain sih ke booth-nya Tutu Flavor. Ya. Gitu. Jadi di sini bukan, ya memang sih jualan ya, jualan. Itu jualan semua seperti itu. Tapi poinnya bukan itu gitu. Ternyata karena gini, kemarin itu kita bareng-bareng sama timnya Mas Umam dari Tutu Malang sama Tutu Jakarta. Ternyata tuh masih banyak banget hal yang kita bicara untuk mixing ya, mencampurkan susu, kopi, dan sirup itu tuh juga ternyata tidak semudah itu. Dan kemarin tuh gue baru dapet garis merahnya lah, benang merahnya, oh ternyata gitu. Jadi ya mungkin teman-teman kalau mau dibantu boleh, tapi ya beli sirupnya juga gitu. Kalau cuma dibantu doang kan kayak kurang gitu kan. 4-5 dus lah, Bu. Iya, minimalnya gitu. Kalau boleh jadi enak. Kalau boleh. Iya. Karena gini ya, Tutu itu walaupun brand baru ya, ini sekedar apa ya, gue sharing sedikit kenapa gue pengen akhirnya memutuskan, wah oke nih brandnya gitu ya, karena basicnya gue, buat teman-teman yang udah mungkin yang kenal sama gue pasti tahu gue bukan tipe orang yang suka minuman atau makanan apapun itu yang manisnya berlebihan. Paling nggak suka banget, apalagi yang berasa biang banget gitu, yang getir. Nah setelah kemarin itu di Surabaya kan, pas PKM Surabaya, Jakoik Jakarta kan yang handle kan gue ya, jadi masing-masing tenan cobain gitu. Lihat, wah Tutu nih rasanya oke, aromanya dapet, flavornya dapet, tapi manisnya tuh bukan kayak manis yang gula-gula yang lebay gitu. Dan harganya itu range-nya ya dari berapa? 99.000 sampai paling mahalnya 110.000. Itu kemasan 1 liter. Gitu. Nah mungkin nanti next-nya gue akan lebih banyak bikin kreasi minuman kali yang simple-simple aja. Kan kemarin idealis banget kan. Iya. Karena kopi banget tuh. Sekarang agak melebar dikit lah. Sirup banget gitu. Si anak sirup banget. Nah, buat dari Mas Umam nih, mungkin buat teman-teman yang memang lagi tertarik sama dunia mixologis atau ya suka nyampur-nyampur, ada pesan apa nggak untuk teman-teman? Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan diri sendiri dan orang lain, tolong, karena kita berkecimpung di dunia food and beverage yang mana itu adalah melayani dengan makanan atau minuman. Jadi kita kan ngasih experience tuh. Ya. Harusnya good experience dong, bukan diare. Ya kan? Diare terus diare, orang kejang gitu. Minum wah enak gitu. Coba sakit terus nge-explore sih, keep exploring, jangan ketutup sama satu peluang yang cuman itu aja gitu loh. Misalnya nih, aku dulu sendiri pun nggak pernah kepikiran buat mixology, serem bayanginnya, ribet. Oh ribet ya, iya. Kalau ribet ya, iya kan, ribet kan, karena itu ribet, terus
Cuman aku mulai kepikiran karena lihat yang lain itu udah pada ngulik manual brew semua. Betul. Latte art pada ngulik semua. Ini ngebrew ya udah banyak yang ngulik, terus latte art gua nggak bisa gambar ya kan. Mau ngulik apa? Ngulik gitu. apa? Mau roasting orang? Enggak usah. Itu kan nanti orangnya first crack banget. Gitu. Oke, iseng-iseng aja gitu. Jadi terus explore aja apa yang kalian punyai sekarang, di apa ya, digali, lihat potensinya di mana, lagi punya apa, itu bisa jadiin apa gitu, di jadi apa. Yang paling cuan yang mana? Ya, karena yang paling penting itu juga sih. Karena ini sih beda ya. Mungkin ada teman-teman yang memang fokusnya suka ngulik nih. Suka ngulik. Dan ketika teman-teman suka ngulik tapi suka ngulik mocktail. Tapi teman-teman itu punya bisnisnya coffee shop. Ini kalau menurut gua ya, coffee shop entah itu cafe, bistro ya. Kalau gue pribadi berpikir adalah sebisa mungkin, ini pikiran bisnis sekali lagi ya, sebisa mungkin dengan bahan yang sederhana, bahan yang tidak mahal, tapi tidak membahayakan ya, itu bisa menghasilkan minuman yang bisa diterima sama market, harganya kalau bisa dijual tinggi oke, tapi dengan modal seminim mungkin, dan proses bikinnya nggak terlalu panjang. Gitu, karena kemarin tuh gue sempet tertarik yang kemarin gue cerita, gue coba bikin bitter sendiri. Iya. Nah, itu dari vodka, dari whisky, dan itu gagal. Vodka dan whisky ya memang yang gue beli tidak terlalu mahal, cuma kan kalau terus-terusan Boncos, belum beli rempahnya. Nah sekarang kalau misalnya di coffee shop pertanyaannya, baristanya mau nggak ngerjain gitu kan? Barista kadang ya gitulah. Disuruh general cleaning malas-malas. Grease trap nggak dibersihin. Karena ujung-ujungnya balik lagi ketika lu prep buat apa yang disajikan ke customer, kalau lu nya udah males, kalau gue sih mending jangan dikerjain sih. Benar. Karena ntar lu bisa jadi kotor, lu nggak hygiene, macam-macam itu. Lu nggak konstan tuh paling gampang itu. Soalnya kan kalau misalnya produk-produk yang from scratch ya, aku sendiri pun kalau misalnya di produknya coffee shopku dulu, itu banyak yang bikin from scratch. Kayak misalnya sirup chamomile kan nggak ada tuh. Ya, betul. Bikin sirup chamomile, terus bikin teknik seduhan sendiri kayak gitu. Itu pun harus disusun sesederhana mungkin. Iya, biar bisa diduplikasi sama orang. Dan kalau misalkan tiba-tiba lagi rame, nggak buang waktu. Benar. Gitu. Kalau rame lu gaya-gaya, orang udah keburu kabur. Gitu. Itu sih. Terus apa lagi, Mas Umang? Pertanyaan tadi apa sih, aku lupa. Pesan buat para mungkin barista yang lagi mau tertarik di dunia mixologis gitu. Sama terus nyobain sih. Jadi jangan salah satu apa yang bikin aku lumayan berkembang, aku udah nggak cuma ngopi di satu tempat aja sih. Emang aku jarang ngopi sih kalau di Malang. Makanya aku punya temen. Jadi Barista introvert kan ceritanya gitu. Terus aku kalau misalnya nyobain apa gitu, ada menu yang baru atau ada bahan yang seru gitu, udah cobain aja gitu. Jadi coba. Jangan cuma di zona nyaman itu aja. Oh, suka itu terus ya. Aja. Misalnya aku bikin mocktailnya bahan dasarnya espresso, ya udah espresso doang yang dikulik. Ya cobalah cold brew. Karena memang banyak ternyata sih. Banyak banget. Semenjak kemarin itulah yang kita cobain cuma ditambahin gula itu kayak oh ternyata banyak yang bisa diulik nih. Iya. Faktornya tuh banyak. Benar. Dilusinya seberapa, terus esnya segede apa, jenisnya apa, airnya apa. Dan mungkin banyak diskusi sama orang kali. Benar banget. Jangan diskusi sama tembok, susah tuh ngobrol sendiri loh. Gitu kalau misalnya kayak gini nih, aku selama di Malang itu ya ujung-ujungnya, tapi kalau aku coffee shop nggak ngomongin kopi Ngobrolnya apa? Kalau ke 4M gitu katakanlah ya, ngobrol metal-metalan. Oh iya. Cuma aku ganti, ngomongin gearnya buat main band gitu. Ke tempat aku yang lain gitu.
Tapi ya tetap kita harus apa ya, stay curious lah. Ya. Nggak cuman lihat di Malang itu kan gimana, waktu aku main ke Jakarta juga, ternyata seru juga, beda gitu. Bener. Iya, itu sih. Dia stay inspired, stay curious gitu. Itu aja sih kayaknya. Sama mungkin yang selalu gue bilang sih Mas, barista tuh lu jangan cuma terlalu fokus ke skill sih, maksudnya skill membuat minuman. Benar. Karena balik lagi lu di dunia F&B tetap yang nomor satu ya memang hygiene, terus yang berikutnya hospitality. Lu mesti ngerti sih. Bener banget. Jangan diem kayak orang kesurupan gitu. Ada customer diem. Silakan. Iya. Jangan ribet gitu. Itu sih. Banyak sih sebenarnya kalau di dunia F&B yang bisa dikulik, dimaksimalkan banyak sih. Banyak. Tapi itu yang sering terlupakan tuh dua itu. Kalau hygiene kan kadang kalau nggak ditegur baru. Ya. Terus hospitality itu yang concern kadang ownernya doang. Iya, benar. Karena kalau misalnya yang barista kan ya udah, gua kan bikin kopi. Ya gitu. Padahal kan Sekeliling lu nggak lu perhatiin. Padahal kalau misalnya nggak ada customer juga bingung pasti. Iya. Gitu. Sama aku sih. Satu lagi kalau bikin mocktail, konsepnya dulu. Oh, jadi pilih konsep dulu, mau kayak apa, baru cari bahan gitu maksudnya. Benar. Jadi kalau aku sih caranya mesti kita nentuin konsepnya dulu. Kita mau bikin apa nih? Jangan sampai itu konsepnya jadi minumannya nonsense. Nggak jelas. Nggak jelas. Karena setiap minuman yang klasik sekarang kayak misalnya cappuccino, Ya. terus espresso, itu simple itu aja punya story yang kuat banget dulunya. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman bikin minuman karena layersnya bagus, suaranya bagus, atau aku pengen bikin minuman yang tekniknya di shape-nya bisa gini gitu. Itu meledak di atas Iya, gitu. Itu nonsense gitu loh, kayak nggak ada ikatannya aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang bikin mocktail mahal kan somehow karena artisannya, isi artis. Ya. Ya balik lagi kalau misalnya kita lihat artis misalnya as a musician gitu ya. Ya. Pasti kalau misalnya nggak mau bikin lagu, bikin lagu sedih yuk gitu, mau lagi sedih nih gitu. Bikin lagu yang Lebih dapat feel-nya. gitu. Nah pasti kan ngomongnya kayak gitu, bukan yang aku pengen bikin lagu yang ternyata sweeping doang. Atau yang lagi booming gitu. Iya. Nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi nggak bertahan lama. Aja naik turun gitu. Ngikutin zamannya kopi susu semuanya udah ngambil kopi susu, udah bosen, Bingung. ngapain. Jualan gimmick. Ya, Kita hari ini nggak boleh merasing orang, ditahan. nggak boleh. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya mungkin dengan mocktail atau apa, apakah Mas Umam terbuka? Boleh banget. Nah nanti teman-teman langsung cek Instagramnya Mas Umam aja di sini nih di TV ya. Nanti akan gua hitam cantumkan ya. Nah, Tapi nanti sebenarnya masih jarang online IG sih, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sempat aku balas. dicoba aja. Mungkin kalau Mas Umam saya mau pesan sirup, Langsung. berapa? Jadi Mahal. Ya, kayaknya sampai situ aja teman-temannya karena ini durasinya juga sudah lumayan panjang ya. Udah 2 hari gitu. Belum makan dari SD. Nanti kalau teman-teman ada ide nextnya mau bikin konten mengenai apa atau teman-teman punya ide, Bang bikin dong minuman apa, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Terus kalau teman-teman mau tanya-tanya mengenai alat-alat seduh yang sudah pernah gue rekomendasikan, teman-teman langsung di Instagram gue aja di sebelah sini. Terus teman-teman cek link di deskripsi, cek link di bio Instagram gue. Nah di situ sudah gue cantumkan. Nah itu teman-teman tinggal lihat-lihat aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.